Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vito Kaisario, NIM 2024 10103064 dari Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang diberikan oleh dosen dan juga asdos. Nah, dalam kasus ini saya diminta untuk mengidentifikasi sebuah entity, atribut dan juga relationship-nya. Nah, pada studi kasus satu ini kita disuruh menganalisis apa saja yang menjadi entity dan juga atribut di dalam sebuah kasus tersebut, dan entity apa saja yang memiliki relationship atau saling keterkaitan. Oke, pada kasus ini sudah dibahas oleh asdos sebelumnya, namun saya di sini hanya menambahkan sebuah entity. Nah, jadi di dalam studi kasus di sini ada beberapa entity. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, pada studi kasus pertama saya diminta untuk mencari entity selain yang sudah ditemukan atau dijelaskan oleh asdos. Nah, entity yang pertama di sini ada lab. Lab ini termasuk kategori benda nyata. Untuk pendeskripsiannya, lab ini berguna untuk menyimpan data mengenai nama-nama lab yang ada di Fasilkom. Lalu alasan saya menjadikan dia entity adalah karena memang lab di Fasilkom itu perlu dicatat, dan ketika terjadi suatu peminjaman alat-alat yang ada di lab, maka itu perlu dilakukan pencatatan. Untuk atributnya sendiri terdapat ID, nama lab tersebut, dan juga deskripsi. Nah, sebenarnya ID ini saya tambahkan sendiri agar nantinya ketika di masa yang akan datang nama sebuah lab itu bisa saja berubah. Jadi saya tambahkan ID di sini. Untuk keterangannya, ketika kita mencatat sebuah lab, maka diperlukan juga kepala labnya juga. Namun dalam kasus ini kepala lab tidak perlu dijadikan sebuah atribut karena dia sudah menjadi entity tersendiri. Nah, di sini kita lihat di entity kedua ada kepala lab. Kategorinya ini merupakan kategori benda nyata. Kepala lab ini digunakan untuk menyimpan data-data tentang nama kepala lab yang ada di Fasilkom. Alasan saya menjadikan kepala lab menjadi entity karena kepala lab sendiri kan merupakan yang memegang lab tersebut. Artinya kepala lab ini adalah seseorang yang melakukan tugasnya di lab tersebut, maka perlu dilakukan pencatatan mengenai siapa nama kepala lab tersebut. Nah, untuk atributnya sendiri kan biasanya kepala lab itu merupakan seorang dosen atau pengajar. Jadi atributnya sendiri terdiri dari NIP atau nomor induk pegawai, nama, dan juga nomor HP. Nah, untuk nomor induk pegawai ini memang semua kepala lab mempunyai itu. Jadi ini sudah murni atau natural dari entity itu sendiri. Lalu keterangannya, ketika kita mencatat sebuah kepala lab, maka kita memerlukan data dari lab tersebut. Namun lab tidak perlu dijadikan sebuah atribut karena sudah menjadi entity tersendiri. Lalu selanjutnya ada asisten lab. Asisten lab ini merupakan benda nyata. Deskripsinya sendiri dapat menyimpan data atau nama-nama mengenai asisten lab yang menjadi wakil atau asisten dari kepala lab yang ada di lab Fasilkom. Alasan saya menjadikan entity karena ketika terjadi pembelajaran, kepala lab tentu tidak bekerja sendirian. Mereka mempunyai asisten yang mungkin bisa membantunya dalam mengajar di kelas. Untuk atribut sendiri, asisten lab kebanyakan itu seorang mahasiswa. Oleh karena itu, entity-nya itu terdiri dari NIM dan juga nama. Keterangannya yaitu ketika kita mencatat sebuah asisten lab, maka perlu dicatat juga lab yang menjadi tempat mengajarnya. Namun lab sekali lagi tidak perlu dijadikan sebuah atribut karena sudah menjadi entity tersendiri. Selanjutnya ada entity kegiatan. Nah, entity kegiatan ini merupakan benda abstrak. Mengapa abstrak? Karena pada jenis kegiatan sendiri bisa terjadi multi value attribute. Untuk deskripsinya sendiri, data ini menyimpan mengenai nama-nama kegiatan yang diselenggarakan di UKM Fasilkom. Alasan saya memasukkan sebagai entity karena
ketika dimasukkan ke entity UKM menjadi multi value, sehingga harus dipisah menjadi entity tersendiri. Maksudnya ketika kegiatan ini dimasukkan ke dalam atribut dari sebuah entity UKM, maka datanya itu berubah menjadi atribut multi value. Atribut dalam entity kegiatan sendiri adalah ada kode kegiatan dan tanggal pelaksanaan dan juga nama kegiatan. Nah, kode kegiatan ini saya tambahkan sendiri menjadi sebuah semacam ID lah untuk kegiatan sendiri, karena tidak mungkin tanggal pelaksanaan dari setiap kegiatan UKM di Fasilkom itu sama, sehingga menyebabkan redundant. Oke, untuk entity selanjutnya yaitu ada UKM. UKM di sini merupakan kategori benda nyata. Untuk deskripsinya sendiri, entity UKM ini digunakan untuk menyimpan nama-nama UKM yang ada di Fasilkom. Nah, atributnya sendiri terdiri dari ID, nama, dan juga deskripsi. Nah, untuk ID sendiri ini saya tambahkan sendiri ya, karena bukan tidak mungkin untuk kedepannya nama-nama UKM ini berubah dan juga akan menyulitkan kita saat menulis di database. Jadi perlu kita tambahkan sebuah ID di sana. Nah, untuk keterangannya sendiri, ketika kita mencatat sebuah UKM, maka diperlukan siapa yang menjadi anggota UKM tersebut. Nah, dalam kasus ini nama anggota atau anggota UKM sendiri tidak perlu dijadikan sebuah atribut karena telah menjadi entity tersendiri. Untuk entity selanjutnya ada anggota UKM dikategorikan menjadi benda nyata. Nah, anggota UKM ini digunakan untuk mencatat data-data nama anggota UKM dari UKM yang ada di Fasilkom. Untuk atributnya sendiri jelas terdapat NIM, nama, dan juga email jika dibutuhkan. Karena kan anggota UKM kebanyakan memang sudah menjadi mahasiswa, jadi NIM itu memang sudah ada dari sejak awal masuk. Untuk keterangannya sendiri, ketika kita mencatat sebuah anggota UKM, kita memerlukan pencatatan UKM mana yang dia ikuti. Selanjutnya ada entity peminjaman. Nah, entity peminjaman ini bisa dikategorikan sebagai benda abstrak. Mengapa? Karena untuk jenis peminjaman sendiri bisa bersifat multi value atau banyak ya. Deskripsinya sendiri, peminjaman ini digunakan untuk menyimpan data-data mengenai transaksi peminjaman alat lab yang ada di Fasilkom. Untuk atributnya sendiri terdapat ID transaksi, tanggal peminjaman, dan juga tanggal pengembalian. Nah, untuk entity selanjutnya ada status peminjaman. Nah, status peminjaman sendiri sudah juga bisa dikategorikan menjadi benda abstrak, karena ketika mencatat sebuah data di database, maka data tersebut akan bersifat multi value. Untuk atributnya sendiri terdapat ID status dan juga status itu sendiri. Nah, untuk soal berikutnya kita disuruh mengidentifikasi atribut yang tidak relevan atau yang bersifat multi value atau redundant. Yang pertama ada atribut prodi. Intinya sendiri terletak di anggota UKM. Mengapa tidak dijadikan atribut? Karena pada prodi sendiri dapat menyebabkan redundant atribut pada anggota UKM. Karena beberapa anggota UKM bisa saja memiliki prodi yang sama. Lalu yang kedua ada atribut lulusan. Letaknya itu di entity kepala lab. Mengapa saya tidak jadikan atribut? Karena pada atribut lulusan ini bisa menyebabkan redundant atribut. Karena pada suatu kasus kepala lab itu bisa saja memiliki lulusan yang sama atau sarjana S1 atau S2 yang sama. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan primary UID dan secondary UID. Nah, di sini sudah terdapat beberapa primary dan secondary dari beberapa entity. Contohnya saja di sini ada entity lab, daftar UID-nya itu ada ID dan juga nama. Ini sudah pasti ya. Nah, ini mengapa ID menjadi artifisial? Karena ID sendiri kita tambahkan sendiri di sebuah database agar nantinya dapat memudahkan pencarian data mengenai nama-nama lab yang ada di Fasilkom. Nah, yang kedua nama artifisial atau natural. Dia merupakan natural atau memang dimiliki oleh entity lab tersebut. Untuk primary sendiri adalah ID dan juga secondary-nya adalah natural. Jadi perbedaan artifisial dan juga natural itu adalah jika artifisial itu ID atau kode yang ditambahkan secara manual oleh kita dan dapat memudahkan
dalam pencarian database. Jadi bisa kepala dari lab sendiri kita menambahkan ID. Nah itu kan sebenarnya lab kan tidak mempunyai ID. Kita tambahkan ID agar dapat memudahkan pencarian data nama-nama lab yang ada di database. Yang kedua ada kepala lab, dia memiliki NIP dan juga nama. Nah itu sudah pasti dia memiliki NIP dan nama. Sifatnya yaitu natural. Seperti itu ya. Nah contoh lainnya di artificial ada UKM. UKM saya tambahkan ID di sini dan juga nama. Namanya bersifat natural karena sudah dimiliki oleh entity tersebut. Nah, mengapa ID ini bersifat artifisial? Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tambahkan secara manual ke dalam entity tersebut agar memudahkan kita dalam pencarian database atau merubah database entity dari UKM tersebut. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, di sini saya diminta untuk mengidentifikasi entity, atribut serta relationship yang ada pada studi kasus 2. Di studi kasus 2 sendiri saya diberikan sebuah semacam bond pembelian dari sebuah bengkel. Oke, langsung saja kita cari entity-nya ada apa saja. Nah, berdasarkan analisis saya, pada studi kasus 2 ini terdapat entity bengkel. Nah, mengapa pada studi kasus 2 ini terdapat entity ini? Karena bengkel sendiri merupakan sebuah alur bisnis dari bengkel itu sendiri. Nah, kategori bengkel itu masuk dalam benda nyata. Gunanya untuk menyimpan data mengenai nama cabang dari bengkel tersebut. Nah, mengapa bengkel perlu dicatat atau dijadikan sebuah entity? Karena ketika kita melakukan atau seseorang melakukan perbaikan dalam bengkel tersebut, maka perlu dilakukan pencatatan di mana orang tersebut melakukan perbaikan. Untuk atributnya sendiri terdiri dari ID, nama cabang, alamat, serta deskripsi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ID dalam bengkel ini merupakan tambahan dari saya sendiri. Mengapa? Karena nama bengkel atau nama cabang bengkel bukan tidak mungkin kedepannya akan berubah dan menyebabkan kita kesusahan dalam mencari nama bengkel tersebut. Ya kalau datanya 10, kalau misalnya ribuan atau jutaan, nah kita kan bingung. Oleh karena itu saya menambahkan ID dalam bengkel tersebut. Oke, entity selanjutnya ada pegawai. Nah, pegawai sendiri dikategorikan dalam benda nyata. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data-data nama pegawai yang bekerja pada bengkel tersebut. Nah, untuk atribut sendiri terdapat ID, nama dan juga deskripsi. Nah, beda dengan di pegawai, ID tersebut memang sudah ada dan memang sudah dimiliki oleh pegawai tersebut. Nah, keterangan sendiri ketika kita mencari nama pegawai, maka perlu mencatat bengkel tempat bekerjanya. Namun, bengkel tidak perlu dicatat sebagai atribut karena dia telah menjadi entity tersendiri. Oke, entity ketiga berdasarkan analisis saya itu ada kendaraan. Nah, kendaraan di sini di mana kendaraan pelanggan ya. Dikategorikan sebagai benda nyata. Fungsinya untuk mencatat nama-nama kendaraan yang diperbaiki dalam bengkel tersebut. Untuk atribut sendiri terdapat plat nomor dan juga nama pemilik. Nah, jenis kendaraan bisa bersifat redundan karena pada satu waktu bisa saja jenis kendaraan atau merek kendaraan tersebut sama. Oke, entity selanjutnya ada entity pelanggan. Entity pelanggan ini dikategorikan sebagai benda nyata. Gunanya untuk menyimpan mengenai nama-nama pelanggan atau customer dari bengkel tersebut. Untuk atribut sendiri terdiri dari ID dan juga nama. Nah, ID pelanggan sendiri saya tambahkan secara individu agar dapat memudahkan pencarian nama pelanggan yang telah melakukan perbaikan kendaraan di bengkel tersebut. Artinya dia bersifat artifisial ya. Lalu untuk keterangannya sendiri, ketika kita mencatat nama pelanggan, maka perlu dicatat kendaraannya atau jenis kendaraannya. Namun, kendaraan tersebut tidak perlu dijadikan atribut karena telah menjadi entitas tersendiri. Untuk entity selanjutnya ada kasir. Nah, kasir ini merupakan bagian pembayaran ya, atau bagian yang handle sebuah transaksi dalam bengkel tersebut. Kasir ini dikategorikan sebagai benda nyata. Fungsinya untuk menyimpan data mengenai pemesanan atau pembayaran pelanggan. Untuk atribut sendiri terdiri dari ID, nama dan juga deskripsi kasir.
Nah, untuk ID di kasir sendiri ini sudah ada ya, memang sudah dimiliki oleh kasir tersebut dalam bengkel tersebut. Lalu entity selanjutnya ada tagihan. Nah, kategori dari tagihan sendiri merupakan benda abstrak, digunakan untuk menyimpan data mengenai tagihan pelanggan dalam melakukan perbaikan di bengkel. Nah, untuk atribut dari tagihan sendiri terdiri dari kode parts, nama parts, kuantum, dan juga deskripsi tagihan. Untuk keterangannya sendiri, jenis tagihan bisa bersifat multi value karena pada satu waktu bisa saja terjadi beberapa tagihan yang diperlukan oleh pelanggan sehingga menyebabkan multi value, atau dalam satu baris terdapat beberapa part yang dipesan. Nah, lalu yang terakhir ada entity transaksi. Entity transaksi ini merupakan kategori benda abstrak, gunanya untuk menyimpan data mengenai transaksi perbaikan kendaraan. Untuk atribut sendiri terdiri ID transaksi, tanggal, dan juga deskripsi transaksi. Nah, untuk keterangan sendiri, jenis transaksi bisa bersifat multi value, sama seperti keterangan sebelumnya. Pada satu baris bisa saja terdapat beberapa transaksi pelanggan yang terjadi, jadi bisa bersifat multi value. Oke, untuk identifikasi atribut yang tidak relevan pada studi kasus 2 ini, saya menemukan dua. Yang pertama ada jenis kendaraan pada entity kendaraan. Mengapa saya tidak sertakan dalam atribut kendaraan? Karena dapat menyebabkan redundan atribut pada kendaraan. Karena pada satu waktu bisa saja pelanggan memiliki jenis kendaraan yang sama antara pelanggan satu dengan pelanggan yang selanjutnya. Gitu. Lalu yang kedua ada atribut lulusan pada entity pegawai. Mengapa saya tidak masukkan sebagai atribut? Karena dapat menyebabkan redundan juga. Tidak mungkin pada dalam pegawai yang bekerja di bengkel tersebut memiliki lulusan yang sama sehingga menyebabkan redundan atribut. Oke, selanjutnya dalam penentuan primary UID dan secondary UID, di sini sudah ada entity-nya. Bengkel sendiri memiliki UID, ID, dan juga nama cabang. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, ID di sini bersifat artifisial atau sengaja saya tambahkan agar memudahkan saya dalam mengerjakan sebuah database atau mengedit atau merubah database tersebut. Nah, untuk ID sendiri bersifat primary UID dan juga namanya bersifat secondary UID. Nah, untuk pegawai sendiri sama memiliki ID dan nama, namun bedanya ID di pegawai sendiri bersifat natural atau memang sudah dimiliki oleh pegawai tersebut. Satu contoh lagi artifisial terdapat pada pelanggan. Nah, saya tambahkan ID pelanggan di sini yang bersifat artifisial dan dia merupakan primary UID. Oke, selanjutnya untuk relationship pada studi kasus 1 kurang lebih seperti gini. Nah, ini sebelumnya sudah dibahas oleh Asdos, namun saya review sebentar mengenai apa maksud dari relationship ini. Yang pertama, lab itu memiliki relationship dengan kepala lab atau memiliki hubungan dengan kepala lab. Maksudnya gimana? Nah, ketika kita menambahkan lab pada Fasilkom, nah otomatis kita juga menambahkan siapa kepala lab tersebut. Lalu yang kedua ada barang. Nah, ketika kita menambahkan lab pada Fasilkom, tentu kita perlu mencatat juga barang apa saja yang terdapat pada lab tersebut. Lalu selanjutnya ada peminjaman. Nah, pada kasus ini ketika seseorang meminjam alat-alat, tentu kita memerlukan di mana tempat atau alat tersebut dipinjam, ya kan? Nah, untuk tabel relationship pada studi kasus 2 kurang lebih seperti ini. Di sini sudah terdapat beberapa entity yang sudah saya masukkan sesuai dengan analisa saya. Lalu pada data ini bengkel memiliki relationship dengan pegawai. Mengapa? Karena pada setiap bengkel pasti memiliki nama-nama pegawainya dan juga nama kasir yang bekerja pada bengkel tersebut. Lalu untuk tabel kendaraan, dia memiliki relationship dengan pelanggan. Mengapa? Karena kendaraan sendiri merupakan milik pelanggan yang sedang melakukan perbaikan pada bengkel tersebut. Otomatis dia memiliki relationship dengan pelanggan atau memiliki relationship dengan data pelanggan. Oke, mungkin sekian pembahasan dari studi kasus 1 dan 2 yang diberikan oleh itu. Saya dari Mas sebagai saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.